Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Lutfia. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi. Untuk saat ini, saya mengadakan webinar dengan judul Ciptakan Zona Nyaman di Tempat Kerja agar menghasilkan mood baru untuk teratasi stres kerjamu di tempat kerja. Untuk webinar ini, salah satu praktikum mata kuliah psikoedukasi, pelatihan, dan pengembangan. Oke, baik. Di sini kira-kira ada yang lagi stres kerja nggak teman-teman? Boleh angkat tangannya yang sedang merasakan stres kerja? Wah, ada Kak Hani nih di sini. Semangat ya Kak Hani ya. Iya, Kakak. Oke, ada lagi nih. Ternyata Kak Ayu juga nih yang sedang merasakan stres kerja. Kak Ayu, semangat ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk webinarnya ya. Oke. Oke, webinar kali ini berjudul Ciptakan Zona Nyaman di Tempat Kerja untuk menghasilkan mood baru agar teratasi stres kerjamu di tempat kerja. Oke. Stres kerja di sini adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Untuk gejala stres di sini ada tiga ya, teman-teman. Ada gejala fisiologis, ada gejala psikologi, dan ada gejala perilaku. Oke, untuk gejala psikologis di sini, stres dapat menciptakan perubahan di dalam metabolisme, meningkatkan fungsi jantung dan tingkat pernafasan dan tekanan darah. Membawa sakit kepala serta menimbulkan serangan jantung. Maksudnya di sini menyebabkan sakit kepala ya. Kemudian untuk gejala psikologinya, stres memperlihatkan dirinya sendiri dalam keadaan psikologis seperti ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah atau cranky ya, kemudian kebosanan dan penundaan. Penundaan di sini dimaksudkan untuk menunda pekerjaan misalnya atau menunda hal-hal yang penting yang harus segera dilakukan. Oke, untuk selanjutnya gejala perilaku. Di sini gejala stres yang terkait dengan perilaku meliputi penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran, dan tingkat perputaran karyawan. Demikian pula dengan perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya merokok atau konsumsi alkohol, pidato atau berbicara yang terlalu cepat karena panik ya, biasanya dan gelisah, dan adanya gangguan tidur. Oke, next. Di sini ada perbedaan stres dan burnout ya, teman-teman. Ternyata stres dan burnout itu berbeda ya. Ini juga dikarenakan bisa karena efek kelelahan bekerja juga ya, teman-teman ya. Oke, untuk ciri-cirinya di sini, ciri-ciri stres itu emosi jadi sangat reaktif, kemudian jadi terburu-buru dan sangat hiperaktif. Kemudian reaksinya cenderung antusias atau berlebihan, kehilangan tenaga, berujung pada gangguan kecemasan. Imbas utamanya merusak fisik. Misalkan
tidak nafsu makan menjadi kurus sekali atau kelebihan makan menjadi terlalu gemuk ya. Kemudian untuk ciri-ciri burnout itu yang pertama emosi jadi tumpul atau seolah mati rasa, kemudian jadi tidak berdaya dan putus asa. Reaksinya cenderung cuek atau acuh, kemudian kehilangan motivasi, semangat, dan harapan. Berujung pada depresi. Kemudian imbas utamanya bisa merusak emosional ya. Bisa terjadi gangguan mental juga ya teman-teman ya. Jadi harus segera periksa ke psikolog atau psikiater jika mendapatkan ciri-ciri burnout atau stres ya. Agar bisa cepat tertangani ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya teknik relaksasi. Di sini ada stretching cervical. Stretching cervical di sini dimaksudkan adalah istilah yang digunakan untuk memanjangkan atau meregangkan struktur jaringan lunak yang memendek. Bisa jadi karena ketegangan ya teman-teman ya. Jadi stretching cervical adalah suatu tindakan dengan tujuan mengurangi rasa nyeri pada area leher dan sekitarnya ya. Oke, selanjutnya kita praktik stretching ya teman-teman ya, agar tidak terlalu tegang ya. Yang pertama bisa kita regangkan tangannya ke samping, tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri, bisa regangkan kepala ke kanan, bisa regangkan kepala ke kiri. Tangannya bisa dikebelakangin ya teman-teman ya, seperti di gambar. Kemudian bisa ke samping tangannya. Oke. Sesekali kita harus melakukan praktek stretching seperti ini ya, agar tidak kaku otot-ototnya ya. Dan ketika kita mulai ngantuk di kantor atau di kelas ya, bisa jadi segar ya teman-teman ya, karena peredaran darah ke otak lancar ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ada teknik relaksasi selanjutnya adalah mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, sadar di mana kita berada dan apa yang kita lakukan, dan tidak terlalu reaktif atau kewalahan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi mindfulness itu kita itu sadar apa yang kita lakukan. Kita sedang makan, kita sadar sedang makan ya. Kita sedang berjalan, kita sadar sedang berjalan. Melihat bunga-bunga yang indah, merasakan hembusan angin, melihat dedaunan yang bergerak. Jadi kita sadar ya saat kita di situ, kini dan sekarang gitu. Jangan kita pikirannya kemana-mana, nggak fokus. Kadang kita lupa apa yang sedang kita kerjakan, kadang kita lupa apa yang akan kita kerjakan. Ya, jadi mindfulness di sini kita harus latihan ya teman-teman ya, agar semakin fokus ya untuk menjalani hari-hari ya. Oke, selanjutnya di sini ada teknik mindfulness yang paling sederhana, yaitu sadar nafas. Jadi teman-teman bisa praktek di rumah ya, sehari bisa 3 menit sampai 5 menit ya untuk awal-awal ya. Kemudian kalau sudah terbiasa bisa dinaikkan lagi waktunya 5 sampai 10 menit, bahkan bisa sampai 30 menit ya. Oke, yang pertama itu bisa dengan meditasi ya. Jadi teman-teman bisa duduk, disilakan kakinya, kemudian dipejamkan matanya, pikir pikirannya itu dikosongkan ya. Maksudnya itu kita tuh harus sadar kita itu sedang melakukan teknik meditasi atau teknik mindfulness ya. Sadar nafas, kita sadar menarik nafas, hembus, tarik dari hidung, hembuskan lewat mulut ya. Jadi kita sadar kita merasakan nafas kita sendiri ya. Kalau bisa kita menghitung ya. Jadi dengan teknik mindfulness ini kita bisa meredakan rasa stres yang kita rasakan ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada desain ruangan kerja. Nah, tata letak yang efisien di antaranya ya. Tata letak ruangan kerja harus dirancang dengan mempertimbangkan aliran kerja yang optimal dan memaksimalkan penggunaan ruang.
Dengan tata letak yang baik, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan berkolaborasi dengan mudah. Posisikan meja kerja, ruang rapat, dan area kolaborasi dengan bijak untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan mudah beradaptasi. Maksudnya di sini teman-teman bisa mengatur nih letaknya meja pasnya di mana agar tidak menghalangi jalan. Letaknya lemari yang pas di mana, nggak mungkin kan lemari ditaruh di tengah-tengah. Kemudian penataan rak buku yang sesuai, yang mana yang bisa sering dipakai atau yang tidak terpakai, boleh disortir ya teman-temannya agar tidak menumpuk ya barang-barang yang tidak terpakai ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, tata letak yang efisien. Nah, kurang lebih seperti ini nih tata letak yang efisiennya untuk meja, kursi, dan laptop. Bisa disesuaikan ya dengan tempat kerja teman-teman ya di kantor ya. Oke, untuk selanjutnya desain ruangan kerja. Di sini ada pemilihan cat tembok ya, itu sangat mempengaruhi ya dengan mood kita. Kalau misalkan kita temboknya kotor, banyak coretannya itu kayak rasanya moodnya itu nggak enak aja gitu loh. Ketika sudah dicat itu jadinya refresh ya. Nah, ketika berada di ruangan kerja atau kantor, lingkungan punya peran besar nih dalam menentukan mood saat bekerja. Suasana ruangan yang kondusif akan membangkitkan mood untuk bekerja sekaligus meningkatkan produktivitas. Untuk menciptakan suasana ruangan yang produktif, ada berbagai hal yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya yakni warna cat yang digunakan pada ruangan tersebut. Oke, di sini teman-teman kira-kira pada suka warna apa ya? Boleh jawab ya di kolom komentar ya. Teman-teman suka warna apa nih untuk cat tembok di kantor? Kira-kira ada ide apa ya? Oh, ini ada yang sudah jawab nih ya untuk hmm, oke. Untuk Kak Hani nih biru. Wah, untuk Kak Agus hitam. Suram nggak sih Kak hitam? Nggak bercanda ya Kak ya. Ya untuk Kak Lutfi putih ya Kak ya, bagus. Untuk Kak Tony warna hijau. Enaknya seger ya warna hijau itu ya. Kayak lihat taman. Kemudian untuk Kak Zidan warna putih nih sama nih kayak Kak Lutfi. Ya oke, saya punya rekomendasi warna nih untuk cat di tempat kerja ya. Oke, next. Yang pertama ada warna putih, sama kayak Kak Zidan ya. Oke, warna putih di sini cocok juga sih untuk cat di tempat kerja ya, karena dia lebih netral, warnanya bisa kemana-mana ya. Jadi, jika bingung menentukan warna dinding untuk ruangan kerja, warna putih bisa menjadi pilihan yang tepat ya, sebab warna putih itu memberikan kesan netral saat digunakan di dinding tembok. Selain itu, warna putih juga bisa dijadikan warna dasar cat untuk menyempurnakan warna lainnya. Jadi bisa dikomben nih dengan warna apa aja ya. Kemudian warna putih juga bisa menjadi pilihan yang tepat nih jika ingin menciptakan desain interior monokrom pada ruangan kerja. Kemudian ada warna hijau seperti Kak Tony. Yang dipilih Kak Tony ya warna hijau ya. Warna hijau di sini untuk menciptakan kesan teduh pada ruangan kerja. Maka kita bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan warna hijau pada bagian dinding. Warna hijau itu sangat identik dengan warna tanaman atau dedaunan ya, kesannya jadi lebih fresh ya teman-teman ya. Dengan menggunakan warna hijau pada bagian dinding, maka akan tercipta suasana segar seperti berada di luar ruangan. Kita juga bisa menggunakan warna hijau sebagai ornamen pada bagian dindingnya. Jadi nggak semuanya hijau ya, bisa dikombin dengan warna abu contohnya nih seperti di gambar, bisa dikombin dengan warna putih ya. Kemudian untuk selanjutnya warna biru. Nah, untuk meningkatkan produktivitas saat bekerja, maka warna biru bisa menjadi alternatif yang tepat.
ya, yang seperti yang dipilih Kak Hani nih, warna biru. Sebab menurut psikolog asal Amerika Serikat yang bernama Angela Wright, warna biru ini cenderung memberikan stimulus pada otak agar bisa bekerja secara lebih produktif. Kita bisa menggunakan cat warna biru pada bagian dinding atau atap ruangan kerja agar dapat menstimulasi produktivitas pada karyawan yang sedang bekerja, sehingga pekerjaan bisa lebih cepat selesai berkat stimulus dari warna dinding yang berwarna biru. Oke, untuk selanjutnya, next. Oh, sudah, teman-teman. Terima kasih. Ya, oke, untuk saat ini bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Baik, ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya mau bertanya, Kak Upi. Oh iya, boleh, Kak. Ya, baik. Tadi kan Kak Upi ngomongin mengenai cat warna ya. Nah, kebetulan kan saya kerjanya di ini nih di bidang kreatif. Terus saya suka banget sama warna kuning. Kalau menurut secara psikologi warna kuning tuh bagaimana ya Kak? Cocok atau enggak? Kalau untuk di apply di tempat kerja di tembok gitu maksudnya. Kasih. Terima kasih ya Kak Hani ya atas pertanyaannya ya. Cocok banget nih Kak Hani karena Kak Hani itu tadi kerja di bagian apa Kak? Maaf Kak. Kreatif. Oh iya betul. Jadi warna kuning itu identik dengan ceria ya, cerah gitu ya. Orang itu biasanya menyukai warna kuning itu, dia itu lebih humoris gitu ya. Nah, jika perusahaan Anda bergerak di bidang kreativitas seperti Kak Hani, di industri kreatif seperti itu, maka penggunaan warna kuning ini sangat menjadi pilihan yang tepat ya, yang cocok ya, karena warna kuning dianggap dapat menstimulasi otak agar bekerja lebih kreatif ya. Kemudian warna kuning seringkali digunakan sebagai warna dominan pada ruangan kerja seorang desainer juga bisa ya kan ya. Selain menstimulasi otak untuk bekerja secara kreatif, juga warna kuning pada dinding juga bisa menstimulasi ego dan menumbuhkan rasa optimis bagi penghuninya. Gitu, ya. Oke Kak Upi, makasih jawabannya. Baik, sama-sama Kak Hani. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Selamat malam, Kak Upi. Izin Kak, perkenalkan aku Ayu Syafa. Ya, Aku malam kan Kak Ayu. akhir-akhir ini kerjanya tuh kayak banyak stres gitu kan, Kak, karena lagi banyak kerjaan. Jadi tuh kadang kalau stres sampai ke bawah ke rumah, kayak jadi ganggu aktivitas gitu kan. Gimana sih Kak caranya kita tuh biar bisa mengurangi stres gitu? Terima kasih Kak. Baik Kak Ayu. Mungkin menjawab ya. Jadi tadi cara menangani stres ya Kak Ayu ya. Di sini bisa Kak Ayu bisa melakukan teknik relaksasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi Kak Ayu bisa meditasi, sadar nafas, sadar perasaan yang Kak Ayu rasakan saat ini. Nggak apa-apa kita merasa sedih, merasa kesal, merasa stres. Kita rasakan, tapi tidak berkelanjutan ya. Maksudnya kita rasakan saat ini menyadari ya. Jadi mindfulness ya, menyadari saat ini Kak Ayu sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya bisa Kak Ayu ungkapkan keluh kesah stres tersebut ya. Maksudnya Kak Ayu bisa cerita pada teman terdekat atau keluarga ya. Kalau memendam perasaan itu bisa membuat Kak Ayu makin stres. Jadi lebih baik lepaskan beban pikiran dengan mengungkapkan semua hal yang Kak Ayu rasakan maupun khawatirkan kepada orang terdekat ya. Boleh ke psikolog juga ya Kak Ayu ya.
Dengan cerita atau curhat, Kak Ayu bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah yang membuat Kak Ayu stres ya. Percaya deh, setelah semua keluh kesah dikeluarkan, diutarakan, diceritakan, itu perasaan Kak Ayu bisa jauh lebih baik ya. Kemudian olahraga secara rutin ya Kak Ayu ya. Jadi Kak Ayu bisa olahraga atau melakukan aktivitas lah minimalnya untuk meredakan rasa stresnya. Kalau Kak Ayu udah stres, kemudian Kak Ayu kepikiran, cerita enggak, keluar enggak. Jadi kayaknya itu kependem gitu ya. Jadinya makin makin stres ya. Jadi kalau olahraga itu selain bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres ya. Dengan olahraga tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang bisa membuat kayu lebih rileks dan suasana hati jadi lebih membaik ya. Selain itu, pikiran Kak Ayu juga dapat teralihkan dengan berolahraga ya. Jadi Kak Ayu nggak perlu yang berat-berat nih olahraganya ya. Cukup lakukan olahraga sederhana seperti jalan atau bersepeda selama 30 menit ya Kak Ayu ya. Lakukan kegiatan positif ini selama kurang lebih 150 per menit lah per minggunya ya. Atau sesempatnya Kak Ayu. Yang penting Kak Ayu bisa melakukan olahraga ya. Kemudian untuk selanjutnya bisa mengkonsumsi makanan bergizi ya Kak Ayu ya. Jadi jenis makanan yang dikonsumsi juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan Kak Ayu nih, termasuk kesehatan mental ya. Jadi agar stres mereda, disarankan untuk konsumsi makanan padat nutrisi ya, khususnya yang kaya akan vitamin D ya Kak Ayu ya, dan magnesium yang berperan penting dalam mengatur suasana hati ya. Jadi pilihan makanan yang sehat itu bisa yang bisa meredakan stres itu seperti sayuran, ikan, buah-buahan, biji-bijian atau kacang-kacangan ya. Oke. Kemudian fokus pada saat ini ya, seperti tadi sudah saya jelaskan ya, mindfulness ya Kayu. Oke, gimana Baik. Kayu? Iya Kak, jadi kayak yoganya tuh kayak olahraganya tuh boleh kayak yoga atau apa yang ada meditasinya gitu ya Kak, biar kita tuh lebih rileks, biar nggak stres lagi. Iya, Kayu boleh banget olahraga yoga. Itu yoga kan identik dengan meditasi ya. Jadi bisa Kayu. Sekarang kan banyak nih yang buka apa namanya olahraga-olahraga gitu ya. Jadi bisa Kayu ikutin atau bisa melakukan sendiri di rumah dengan lihat YouTube ya. Di YouTube kan suka ada tuh ya yoga-yoga yang pemula gitu boleh Kayu coba. Jadi Kayu nggak langsung melakukan yoga yang ekstrim ya. Jadi bertahap dulu ya agar nggak cedera juga ya. Oke, Kayu. Sudah cukup Kayu? Yuk. Cukup Kak, terima kasih Kak Upi. Sama-sama. Oke, saya di sini mau tanya nih teman-teman nih, kira-kira olahraga apa ya yang paling disukain sama teman-teman semua? Kayak Kak Ayu nih tadi mau nyoba yoga nih. Yang lain kira-kira apa ya? Boleh chat di kolom komentarnya ya olahraga paling diminati ya. Olahraga apa nih teman-teman? Kira-kira yang paling diminatin, yang paling teman-teman sukain? Oh, ada Kak Iyam nih. Kak Iyam suka pon. Oh iya nih lagi ngehits banget ya pon sekarang ya. Enak sih meskipun awal-awal agak pegel-pegel ya, tapi pon itu bikin semangat karena dia pakai stick drum gitu, jadi bisa gebuk-gebuk gitu loh. Terus lagunya juga ngebit-ngebit ya, jadi bikin kita semangat nih. Wah, Kak Hani banyak banget nih. Kak Hani olahragawan ya. Kak Hani ada Strong Nation, Ponfit, sama kayak Kak Iyam ya, Ponfit ya. Yoga, Pilates, wah lari, Kak Hani keren banget, banyak banget olahraganya ya. Lari keren juga sih lari. Sekarang banyak banget ya yang adain event-event ya, yang dapat medali-medali gitu lah. Aku juga pengen coba nih, cuman harus ini sering latihannya biar nggak tepar ya.
Ada lagi nih Kak Jidan, Muay Thai. Wah, keren sekali Kak Jidan. Kak Jidan suka berantem nih ya kayaknya ya. Wah, Kak Hani lari dari kenyataan. Jangan ya Kak Hani ya. Hadapi Kak Hani. Semangat ya Kak ya. Kak Hani pasti bisa. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman nih olahraga apa nih yang paling diminatin? Kira-kira ada ya? Oh, udah deh. Ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Masih ada waktu nih teman-teman. Boleh bertanya ya? Kalpi, Oh ya, selamat malam Kalisa. Kalpi, halo, aku Lisa ya. Mau nanya nih, apa Iya sih yang Kalisa, kita lakuin gitu ya Kak, kalau kita lagi merasa apa burnout gitu Kak? Ya biar nggak kepikiran terus sih kalau kerja gitu. Gitu aja sih Kak. Makasih. baik Kalisa. Pertanyaannya apa yang dilakukan ketika kita sedang burn out ya Kak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, izin menjawab ya Kalisa ya. Jadi yang kita lakukan ketika burn out ya, em, jadi burnout itu bisa menurunkan performa dalam menjalani kegiatan sehari-hari ya. Jadi rasa lelah yang muncul perlu diatasi agar tidak menimbulkan kondisi yang lebih serius seperti depresi ya. Oke, cara yang biasa dilakukan sih dengan berolahraga ya, seperti tadi yang meredakan stres itu ya, dan melakukan meditasi ya. Jadi yang dilakukan itu untuk burnout yang pertama coba mengurangi beban kerja ya. Beban pekerjaan yang terlalu berlebihan itu salah satu menjadi penyebab burnout ya yang dialami oleh para pekerja ya. Jadi ceritakan kondisi yang dialami ketika sedang burnout ya kepada atasan dan negosiasikan beban pekerjaan yang diberikan agar bisa bekerja dengan lebih efektif ya. Kemudian untuk mengatasi burnout yang selanjutnya adalah mendapatkan tidur yang cukup ya. Jadi kurang tidur bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya, termasuk burnout ya kali saya. Pastikan bahwa kita mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam atau setidaknya selama 7 jam dan beristirahat lebih sering jika memungkinkan ya. Kemudian melakukan kegiatan relaksasi. Jadi melakukan kegiatan relaksasi di sini seperti yoga dan meditasi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada salah satu cara mengatasi stres yang menyebabkan burnout ya. Jadi selain melakukan kegiatan tersebut, kita juga bisa melakukan hobi yang disukai sehingga suasana hati menjadi lebih baik. Oke, kemudian sama seperti tadi yang cara meredakan stres ya, curhat kepada teman, melakukan mindfulness, berolahraga ya, kurang lebih seperti itu sih Kalisa. Gimana Kalisa? Ya udah cukup Kalpi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Ya teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang webinar ini agar kita lebih aware lagi ya terhadap pekerjaan, mood, stres ketika di tempat kerja ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sudah merasakan stres atau burnout, itu coba kita bisa merubah tata ruang seperti meja, rak-rak buku, atau lemari. Bisa kita rubah-rubah posisinya agar menciptakan suasana yang lebih baru ya, agar kita lebih fresh ya pikiran dan suasananya. Kemudian kita bisa melakukan teknik relaksasi ketika di tengah-tengah pekerjaannya agar tidak ada ketegangan ya. Jadi bisa kita lakukan stretching ringan seperti yang tadi kita praktekin ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa melakukan mindfulness, minimal sadar nafas ya.
Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman tadi sudah cukup bagus ya. Ada yang menanyakan tentang chat berwarna kuning, ada yang menanyakan tentang menangani stres atau burnout ya. Oke. Teman-teman di sini dari skala 1 sampai 10, teman-teman merasakan stres di angka berapa ya teman-teman ya? 1 itu yang paling ringan, 10 itu yang paling berat. Kira-kira teman-teman di angka skala berapa ini merasakan stres sekarang ya? Boleh di kolom komentar ya teman-teman ya. Di komen, oh Kak Jidan 5 nih. Oh Kak Jidan, semangat ya. Di tengah-tengah ya Kak Jidan ya. Ada lagi teman-teman. Wah, Kak Iyam 6 nih, Kak Iyam. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Kira-kira teman-teman ada di level berapa ya tingkat stresnya ya? Dari 1 sampai 10. Boleh dijawab? Kalisa berapa nih Kalisa nih tingkat stresnya? Kalisa, Kak Ayu, boleh nih tingkat stresnya skala berapa ya? Oh, Kalisa 7. Semangat ya Kalisa ya. Aduh. Oh, Kak Ayu 7 ya, Kak Ayu ya. Sama Kalisa sama ya. Semangat ya. Jadi bisa melakukan teknik relaksasi, kemudian olahraga, boleh. Ya, Kalisa lagi capek banget. Semangat ya. Kak Ayu juga semangat ya. Jadi bisa, boleh di kantor ruangannya dirubah-rubah ya, biar mood kita bisa jadi lebih berubah ke arah yang lebih baik. Oh ya boleh banget Kak Lisa, kalau dengerin lagu boleh nggak Kak Opi? Ya boleh ya, boleh banget. Tapi lagunya jangan lagu sedih kalau bisa, yang bikin semangat. Karena kalau kita mendengarkan lagu sedih, identiknya kitanya jadi makin galau ya. Bukannya kita mau meredakan stres, malah tambah stres ya Kak Lisa ya. Jadi kalau bisa lagu-lagunya yang semangat ya. Oke. Mungkin musiknya kayak musik-musik relaksasi gitu ya, Kak Upi. Ah iya, boleh ya Kak Ayu ya, sambil meditasi boleh, tapi kalau mau mendengarkan, sekedar mendengarkan aja juga nggak apa-apa sih, jadi lebih rileks ya. Selain lagu yang bikin semangat, lagu relaksasi juga bisa ya. Tapi saya lagi senangnya dengerin musik yang melo, kopi boleh sih, boleh ya sesekali boleh, cuman jangan keseringan kan, jangan keseringan ya Kak ya. Jadi bisa kembali lagi moodnya ya. Kalau misalkan dengan lagu yang semangat atau em, kalau musik sedih itu kan biasanya liriknya juga sedih-sedih ya, jadi kayak bikin down gitu. Takutnya nanti Kalisa tambah sedih ya. Jadi harus lebih semangat lagi ya Kalisa ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak yang sudah komen, yang sudah jawab pertanyaan. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengikuti webinar kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada kekurangan ya. Kalau ada kalau ada pertanyaan lagi Terima boleh. kasih banyak, Kak Upi. Oh iya, sama-sama Kak Ayu, Kak Lisa. Membantu banget infonya, Kak. Iya, terima kasih ya Kak Lisa, Kak Ayu yang sudah bertanya, yang sudah komen. Mudah-mudahan
bisa diaplikasikan ya di tempat kerja atau di rumah ya. Hmm. Terima kasih Kak, sangat bermanfaat. Terima kasih Kak Agus. Semoga bisa diaplikasikan di rumah ya dan di kantor ya Kak Agus ya. Baik, saya tutup ya webinar kali ini ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan boleh japri saya atau bisa datang ke tempat kerja saya ya atau ke kampus boleh ya. Di sini kan rata-rata ada teman kerja, ada teman kampus juga ya. Oke, saya tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Upi. Ya, terima kasih Kak.